Ini bukunya George Orwell 1984, cetakan lama. Itu aku beli di toko buku bekas itu cuma 11.000 aku belinya. Aku iklanin di Facebookku, laku. Aku pasang harga 100.000, itu laku. Yang kita bisa menyebut diri kita sebagai toko buku online gitu. Sederhananya seperti itu. Para pecinta buku yang pengen dapet sampingan gitu. Karena yang jual tuh lucu-lucu. Lucu-lucu esen ganteng-ganteng gitu. No. Udah bapak-bapak banget, mas-mas banget. Itu mungkin mereka tuh ramah-ramah. Gue berani beli kalau ada komik Sorga Neraka. Serem banget ya dulu. Coba kalau lu ke Blok M lagi, tolong cariin komik yang belakangnya ada iklan ortopedi. Apa? Ya wes, sekarang lu Pat ya, lu yang nge-host kan Pat? Oke. Opening dong kan. Silakan. Hey there, gitu kata Alam Rane. Kembali lagi di Kepo Buku bareng host Kepo Buku. Kali ini kita ada berempat pastinya. Ada Om Rane di mana sih dia? Di Bangkok, Thailand. Om Toto yang lagi di KL, ya kan ya? Steven di Ambon dan Ike Opat di Jakarta. Silakan Om Rane. Mas main lempar aja. Belum dijelasin, main lempar aja. Anyway, Kepo Buku adalah sebuah podcast yang ngomongin tentang buku yang seperti nama-nama yang disebut Opat tadi, semuanya berada di 4 kota yang berbeda. Itulah keistimewaan Kepo Buku, karena bisa menyatukan 4 orang yang kepo ini. Iya. Oke. Dan hari ini spesial karena kita pernah dapat kiriman audio dari Hasta di Surabaya. Spesialnya karena dia nggak cerita tentang review buku seperti biasa, tapi dia cerita tentang pengalamannya jualan buku online. Terus yang kedua, pengalaman dia hunting buku loakan. Dan itu menarik karena ketika kita bilang buku, nggak semuanya kan harus buku baru. Tapi juga banyak buku-buku loak. Dan kebetulan di sini ada pedagang buku loak juga yang mau ngomong. Ya bukan begitu Opat ya? Bukan pedagang. Kok gue? Tapi Opat ini adalah penggila buku-buku loak. Minimal dia sering nongkrong di salah satu tempat jualan buku bekas terkenal di Jakarta. Nanti Opat akan cerita. Steven juga mungkin bisa sharing pengalamannya. Toto, lu sering ke Beras Basah nggak sih, Tok? Sering, lumayan sering. Sering ya? Nah, nanti juga Toto akan cerita dan gue juga akan sharing pengalaman gue. Tapi yang terpenting adalah ini nanti Steven mungkin akan bisa relate dengan cerita yang pertama ini. Karena Hasta di Surabaya itu cerita tentang pengalamannya jualan buku online. Dan ketika dia bilang online, itu dia jualnya itu di media sosial. Dia dalam hal ini cerita tentang dia jualannya itu di Facebook. Gitu. Jadi kita dengerin dulu rekamannya. Halo, aku Hasta dari Surabaya. Mau ikutan ngomongin soal jualan buku online aja lah. Aku soalnya udah pernah jualan, cuman sekarang lagi vakum. Jadi aku yang aku baca tuh rata-rata buku-buku yang belum kejual. Ini rata-rata buku-buku lama, bukan buku-buku baru. Kalau enaknya jualan buku itu ya kenal sama orang-orang yang terutama pencinta buku ya. Karena kadang kan ada pembeli kita yang pecinta buku fanatik kayak Bang Steven mungkin ya. Itu kita bisa dapat apa ya? Padahal kita nggak niat baca buku. Kadang kita jual buku itu kan belum kita baca sama sekali kan. Tapi pas ada yang beli, terus kita tanya, ini kenapa beli buku ini Bang atau Kak gitu. Ya karena buku ini kayak gini. Nah itu tuh ilmu yang gimana ya, yang nggak secara sengaja kita dapat soal buku. Enaknya kalau jual beli buku kayak gitu. Terus karena aku rata-rata jualan buku itu buku-buku lama. Nah
kalau referensi buku-buku bagus apa sih yang layak dijual, yang harganya lumayan, itu aku dapat referensi itu pertama dari catatan pinggir. Itu catatan pinggirnya Gunawan Muhammad itu bagus. Di catatan pinggir kan GM sering ngomongin soal buku inilah, soal penulis inilah, atau sering ngutip di buku inilah. Nah, itu kalau sebagai penjual buku ya itu ya bisa jadi referensi buat kita. Kalau nemu buku di loakan gitu, ambil. Nah, ini pasti ini buku bagus nih, soalnya pernah diomongin Gunawan Muhammad di catatan pinggirnya. Kalau aku dulu kayak gitu sih referensinya. Atau ketemu orang terus dia ngomong, ini buku kayak gini, ini bagus ini. Kalau misalkan kamu nemu buku ini, udah beli aja, pasti laku mahal. Nah, itu tuh referensi asiknya jual beli buku kayak gitu tuh. Ya meskipun ya kalau nggak laku ya nggak enak juga sih. Tapi banyak senengnya sih. Kadang aku beli buku 5 gitu di loakan gitu ya. Harga sih ya lumayan murah. Kita beli buku 5 yang laku 3 gitu. Nah, kita kadang dapat untung dikit, cuman ya untungnya ditambah yang 2 buku yang nggak kejual itu kan kadang. Iya, kadang jadi untungnya untung 2 buku. Kadang kalau kita nemu buku bagus gitu ya mau dijual juga sayang gitu. Kadang pernah kayak gitu. Aku pernah nemu ini bukunya George Orwell yang 1984, cetakan lama, masih cetakan lama, cetakan Van Hove, cover merah. Itu aku beli waktu di Kudus, kota Kudus itu. Aku beli di toko buku bekas itu cuma 11.000 aku belinya. Cuma 11.000, kondisi cover jelek, hampir lepas. Terus aku aku iklanin di Facebookku, laku. Aku pasang harga 100.000, itu laku tanpa perbaikan apapun. 100.000, modal cuma 11.000. Tapi waktu itu George Orwell yang 1984 itu belum ada cetak ulangnya, belum dicetak ulang, masih jarang yang cetak ulang ini. Ada juga yang Binatangisme yang terjemahannya Animal Farm itu ada itu, cuman yang 1984 masih jarang. Itu laku 100.000. Banyak sih, sering aku dapat buku-buku yang mungkin secara fisik jelek ya, tapi karena aku dapat referensi dari ya GM, dari teman-teman, itu pasti aku beli karena aku tahu ini buku kalau dijual mahal gitu loh. Padahal secara fisik karena mungkin orang lihat ini buku jelek amat deh covernya. Aku sendiri sih kayak gitu. Makanya kalau mau cari referensi buku itu mungkin yang pertama kali mungkin baca catatan pinggir. Itu mantap, itu buku itu wajib. Aku catatan pinggir sekarang udah punya 10 jilid. Yang 11 belum dapat. Kalau Bang Steven jual nggak apa-apa, atau barter Bang, bukuku banyak yang belum kejual. Oke Bang Rani. Makasih Bang. Ya, itu tadi Hasta di Surabaya. Ini bagian pertama di mana dia cerita pengalamannya jualan buku online. Sekedar mengulang sedikit tadi ya. Ya dia bilang pengalamannya itu karena dia juga bisa baca buku, terus referensi buku-buku bagusnya itu yang gue suka tuh karena dia nyebut salah satunya adalah catatan pinggirnya Gunawan Muhammad. Karena memang Gunawan Muhammad sering nyebut-nyebut nama atau judul-judul buku di situ ya. Iya. Betul. Dan yang juga dia sebut tadi menarik adalah karena misalnya dia pernah beli buku George Orwell 1984 yang 11.000 perak gitu ya, kondisinya jelek, terus dia pasang di Facebook, ada yang beli 100.000. Itu untung. Itu kenapa ada yang mau beli 100.000 ya? Karena ini cetakan lama. Collectible. Jadi ternyata pertimbangannya itu salah satunya karena collectible. Tapi gue sering
atau banyak follow orang-orang yang seperti Hasta di Facebook yang jualan buku-buku bekas. Bahkan gue pernah beli satu buku bekas di Facebook itu, sebuah buku yang udah lama banget gue cari yang bercerita tentang radio di Indonesia. Itu gue beli, itu bukunya baunya aja udah bau jamur gitu loh. Apa sih bau apa ya? Bau kayu yang jamuran gitu loh. Lepek. Itu dia, bau apek gitu. Dan bukanya itu harus pelan-pelan banget. Dia ngirim ke gua itu dia bungkus berulang-ulang dengan plastik katanya supaya nggak hancur. Masih ada Terus sampai sekarang. masih disimpan nggak? Masih ada. Dan itu buku sama dia dimasukin kapur barus. Gue ngeri begitu bukanya. Takut yang keluar lain ya. Yang takut yang keluar lain. Tapi itu buku bagus banget. Anyway, ya itu seperti itu. Itu jualan online. Nah, kita punya seorang teman di sini yang juga jualan buku online. Bedanya dia jualan buku baru, sementara Hasta jualan buku online. Kalau menurut lu gimana, Steven? Buku bekas, buku online. Buku bekas. Maaf, otak saya sama mulut kadang-kadang kalah cepat. Sekarang ini kita dimungkinkan oleh sosial media, mau kita jualan di sosial medianya langsung atau di marketplace. Kita sekarang di era yang sangat-sangat dimudahin gitu. Pengalaman aku untuk jualan online itu sederhana. Kalau aku pengen orang itu bisa punya referensi buku yang menurut aku bagus dan kalau bisa didapatin dengan harga yang terjangkau gitu. Dan ternyata sekarang tuh nggak sulit untuk kita buka toko buku online karena para penerbit, para penulis itu mereka udah memasarkan buku mereka di media sosial gitu, jadi udah terkenal duluan. Dan gimana caranya buku ini bisa sampai ke pembeli itu lewat tangan kita gitu, lewat tangan penjual gitu Bang, Mas Toto dan Mbak Opat. Dan kalau pengalaman aku nyari buku gitu, waktu itu tinggal nyari kontak penerbit. Yang pertama harus kita pastikan kita temui dulu, bisa langsung ke kantornya mungkin, ke gudang, ataupun kalau kita berada di luar kota kayak aku, kita kontak email perusahaannya, email penerbitnya dengan maksud ingin menjadi reseller gitu, ingin menjadi penjual kembali buku itu lewat toko buku online kita. Di situ dia bakal beri, kita tanyain kan, kita minta gimana ketentuan, gimana teknis penjualannya sampai ke tangan kita gitu, dan kita akan dikasih tahu berapa jumlah rabat yang dikasih ke kita, berapa jumlah buku minimal yang bisa kita pesan. Dan singkat cerita, ketika kita punya stok, kita punya buku yang bisa kita jual, yang kita bisa menyebut diri kita sebagai toko buku online gitu. Sederhananya seperti itu. Iya. Dan sangat-sangat sangat-sangat memungkinkan juga untuk para pecinta buku yang pengen dapat sampingan gitu, untuk dapat uang jajan lebih lewat cara dropship, menjadi dropshipper dari penerbit. Nah, Ulang. Dropshipper itu apaan? Dropshipper nih kayak kita bisa berbisnis buku tersebut, ngambil barang dari penerbit tanpa punya stok dulu. Maksudnya kayak kita jadi pemasar aja gitu. Nanti kita terima pesanan, kita kasih ke penerbit yang tinggal ngirimin gitu. Oh, terus kita dapat komisi gitu. Dari senilai transaksinya gitu. Jadi nggak perlu capek-capek atau buang modal dulu buat nyetok barang. Tapi untuk pengalaman aku nyetok barang dulu biar bisa ada barangnya dulu gitu. Maksudnya kayak di tempat aku tuh ada koleksi A, B, C gitu. Jadi pembeli bisa langsung dapetin buku-buku dari penerbit yang berbeda dalam satu tempat, satu toko gitu. Tapi kalau pengalaman Hasta tadi yang jualan buku bekas, menurut lo gimana, Ron? Karena buku bekas ini juga aku kira ada penggemarnya ya Bang ya. Sejujurnya kalau aku sendiri sih, aku nggak berminat dengan buku bekas ya. Bukan bermaksud
apa-apa ya, tapi aku rasa di buku-buku ini juga banyak yang masih berminat. Mungkin aja kalau dianya pengen bernostalgia ataupun dia lagi nyari judul tersebut karena kebutuhan akademis ataupun kebutuhan dia pribadi gitu. Dia pengen mendapatkan judul dari penulis tersebut gitu, yang mungkin udah langkah gitu ya. Jadi ini ada pasar yang cukup bagus gitu. Dan luar biasanya di Indonesia ya, semua barang tuh tetap ada peminatnya gitu ya. Hebat. Asik. Kalau di Instagram gitu ada tuh yang suka jual buku-buku bekas, dan buku-buku bekasnya termasuk yang menurut gua collectibles gitu. Kayak misalnya dijual tiba-tiba buku karangan Presiden Soekarno gitu misalnya kan. Yang menurut gua lu susah nyari kayak gitu. Kalau emang lu ngefans sama atau emang lu pengen ngumpulin, kayaknya itu salah satu ya. Ada penerbit bukan. Yang salah satunya adalah yang jual buku-buku bekas yang ada di Jogja. Gue lupa ya Instagramnya apa. Nanti gue lagi coba cari-cari, kok nggak nemu, apa dia udah tutup apa enggak gitu. Dulu dia suka ngepost gitu buku-buku seperti itu gitu. Buat gue pasar buku bekas itu yang pertama ya, kalau menurut gue ya memang orang yang nyanyi buku-buku seperti itu. Kedua mungkin ya pengen punya harga miring juga gitu kali ya. Gitu. Atau ingin dapat selisih harga yang gede ya. Kayak George Orwell 11.000 belinya dijual 100.000 gitu. 1.000, iya gitu. Gitu. Kalau Mbak O? Opat gak pernah merhatiin orang dia pelaku. Iya, gue lagi jualin buku-buku gue. Serius? Di media sosial? Oh iya, Iya. di Instagram lo ya? Iya. Sama di Twitter gue lagi ngejualin buku gue. Tapi, nah ini pertanyaan buat 3 orang nih yang lagi dengerin. Gue baru kepikiran. Lo tuh termasuk yang suka membeli buku karena pertimbangan collectibles nggak? Misalnya George Orwell kan banyak sekarang dijual di Gramedia gitu kan, yang terbitan atau yang terjemahannya Landung Simatupang. Tapi kalau ada yang jual George Orwell kayak Hasta ini yang benar-benar edisi lama, masih cover lama, lu termasuk yang mempertimbangkan akan membelinya nggak? Iya, nggak pengen koleksi gitu aja. Nggak pengen koleksi. Kalau Steven? Sama enggak, karena ya ini buku yang aku utamanya cari itu mungkin buku-buku yang lebih kontemporer gitu, yang lebih baru. Oke. Toto? Lo maksudnya kalau misalnya gue punya satu buku, misalnya apa ya, Harry Potter gitu. Terus gue Kemudahan beli yang lebih tua lagi dong. apa dong? 5 Sekawan. Oke, 5 Sekawan yang Kan sekarang diterbitin lagi kan, tapi 5 Sekawan kan terbit dari lagi. tahun 80-an udah ada kan. Terus gue beli lagi yang dulu gitu. Enggak, kayaknya. Menurut gue buku itu yang gue nikmatin isinya, bukan collectiblesnya. Karena kalau nyimpennya nggak bener juga kayak jadi kuning-kuning sih. Iya sih. Yang ada sakit di mata gitu. Buat apa juga gitu kan. Lo menyimpan sesuatu karena pengen lo nikmatin kan. Tapi kalau akhirnya pada dasarnya nggak ingin menikmatin, nggak bisa dinikmatin lagi, ya susah juga. Gitu. Karena memang prioritasnya bukan koleksi ya, Om ya. Kalau yang prioritasnya untuk koleksi ya beda lagi pastinya. Satu-satunya yang gue beli dan lumayan agak lengkap itu adalah Little Prince. Dari berbagai bahasa. Itu Dan aja. itu collectible kan? Benar. Enggak, motivasi gue ngumpulin itu bukan untuk collectibles. Tapi sebagai motivasi gue untuk belajar bahasa asing itu gitu. That's all gitu. Jadi gue pengen baca Little Prince di bahasa Perancis gitu. Nanti suatu ketika pengen baca misalnya dalam bahasa Arab, karena gue punya edisi bahasa Arabnya juga misalnya kayak gitu. Yang bahasa Sunda udah belum, Om? Iya, belum beli. Serius, ada Little Prince bahasa Sunda? Ada. Waktu itu kita pernah bahas. Suka pelupa dia. Gue pikir itu bercanda. No, it's serious. Oh, oke. Sementara kalau gue, kalaupun ada ya yang gue cerita tadi, buku tentang radio, karena memang kebutuhan gue ingin nyari referensi tentang sejarah radio gitu. Itu yang pertama. Tapi ada satu buku gue pernah kayaknya bahas di Kepo Buku, yang sampai sekarang gue mau cari versi lamanya, bukan hanya untuk kepentingan collectibles, tapi karena gue suka terjemahannya, yaitu bukunya
Dr. Karl May, serial Winnetou ketua suku Apache. Oh, itu. Karena gue merasa terjemahan barunya dari buku-buku Dr. Karl May itu Hmm. buat gue nggak serak gitu loh. Gue udah pernah beli beberapa, buat gue nggak serak. Walaupun katanya yang menerjemahkan itu penggila beratnya Dr. Karl May. Sementara buku yang versi lama, yang kertasnya masih kertas kuning-kuning, sampulnya tipis gitu, itu terbitan Balai Pustaka, dan itu bagus banget ceritanya menurut gue. Apa bahasanya, terjemahannya itu bagus banget menurut gue. Tapi fontnya kan masih kayak ketikan gitu kan ya, yang Iya. lama ya. Kayak stensilan. Heeh. Kayaknya gue masih ada di condet deh, coba ntar gue cari. Asik. Kalau ada kirimin ke gue ya. Dih, kenapa lu? Nah, lu gitu lu tau. Ini siapa sih yang niup-niup Saya mikrofon? gluduk nih lagi ngapain sih? Boy, Oke. ini lompat Lanjut. tuh lagi mandi pasir apa gimana? Gomene. Gomene. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Masih bersama Hasta. Kali ini Hasta cerita tentang pengalaman dia hunting buku loakan. Kita dengerin. Cus. Ini aku mau cerita lagi nih soal asiknya hunting buku-buku lama. Itu kebetulan kan rumahku itu deket Kampung Ilmu, tempatnya jualan buku bekas di Surabaya. Jadi aku sering main-main ke situ. Nah, di situ asiknya hunting buku-buku lama itu ada kayak gimana ya, ada gregetnya sendiri dibanding kalau kita misalkan ke toko buku baru kayak ya Gramedia lah, Toga. Kalau di situ kan enak kita cari buku, maksudnya kalau toko-toko buku baru ya. Kalau kita ke toko terus kita tinggal tanya sama penjaga, ini buku ini di mana, tinggal itu. Tapi kalau di tempat loakan kita mesti bongkar satu persatu. Kita juga nggak tahu kita bakalan nemu buku apa sih hari ini gitu loh. Aku dulu pernah nemuin ya 1984 itu di Kudus. Kalau di Surabaya itu aku pernah nemuin catatan hariannya Ahmad Wahid yang pergolakan pemikiran Islam. Itu ditumpuk jadi satu di bagian komik. Nah, di bagian komik, kalau di bagian komik rata-rata jualnya murah, 5.000. Nah, itu buku ditumpuk di bagian komik. Aku tawar sama orang, kalau ini berapa bang gitu. Oh, itu murah, 5.000. Nah, bagi yang belum tahu apa itu pergolakan pemikiran Islamnya Ahmad Wahid, browsing deh. Itu buku kan buku gimana ya? Wah, katanya dulu anak pesantren dilarang baca buku itu karena pemikirnya terlalu liberal lah. Nah, itu aku dapat buku itu cover lama, cetakan kedua kalau nggak salah, itu harganya 5.000. Nah, itu banyak aku dapat buku-buku kayak gitu, buku-buku aneh yang secara mungkin kalau kita ngandelin informasi buku-buku baru, kita mungkin nggak tahu kalau itu buku bagus ya. Aku dapat info-info kayak gitu kan dari guruku yang dia juga suka buku-buku lama gitu. Dapat info dari dia, dari temanku yang juga suka buku. Nah, kalau buku-buku lama mesti kita harus cari info dulu, buku-buku yang bagus tuh buku-buku yang kayak apa sih gitu. Nah, ada lagi kalau buat referensi itu majalah Tempo yang 100 catatan yang membentuk Indonesia. Nah, itu banyak sekali buku-buku atau novel atau teks-teks yang mungkin udah tahu terbitan lama ya, tapi mungkin bagus. Menurut Tempo itu ada novelnya Ketut Tantri yang Revolusi di Nusa Damai. Itu pun aku dapat diloakan juga. Pertama dapat yang cover lumayan baru, cetakan Gramedia. Terus
dapat lagi yang cover lama itu, yang cover pertama kali itu yang lebih bagus lah pokoknya. Nah, yang cover baru ini aku jual murah cuma 30.000. Sering aku dapat kayak itu. Nah, yang di Tempo itu banyak, termasuk Pergolakan Pemikiran Islamnya Ahmad Wahid, terus Nyanyi Sunyinya Pramudia, terus ada mungkin Siti Nurbaya juga masuk, Tenggelamnya Van der Wijk itu ada di situ. Kalau misalkan teman-teman mau nyari Tempo itu, ya nggak tahu ya sekarang belinya di mana ya. Kalau aku sih punya, soalnya aku kan sering ngumpulin itu Tempo yang edisi khusus itu. Ya, udah segitu aja kali ini Bang. Itu dia Hasta di bagian kedua yang cerita soal hunting buku loakan, dan menarik banget karena dia memang tinggalnya di dekat tempat jualan buku loakan di Surabaya, namanya Kampung Ilmu gitu. Terus dia merasa hunting buku loak itu lebih greget. Karena kalau ke toko buku kan tinggal nyari beli gitu loh. Kalau di loakan itu ada tantangan untuk mencari, termasuk ketika dia mencari referensi tentang buku-buku bagus dari catatan pinggirnya Gunawan Muhammad. Terus pengalaman dia tadi, dia cerita dia ketemu buku Pemikiran Islamnya Ahmad Wahid. Ini kalau yang hidup di tahun-tahun 90-an, ini adalah salah satu buku yang dilarang karena dianggap terlalu liberal. Dan sekarang buku itu beredar, dilepas kembali dalam bentuk PDF, bisa di-share kemana-mana gitu. Jadi ada gregetnya, ada serunya hunting buku bekas itu kalau menurut Hasta. Nah, ada temen yang bisa dibilang preman Blok M yang sering, Siapa tuh? nggak tahu gue siapa, tapi dia sering banget cerita lagi ada di pasar buku di Blok M. Ya nggak, Pat? Iya. Itu bukan hanya pasar buku bekas kan? Ada Batu Akik juga ada. Kenapa larinya ke Batu Akik? Karena dia tahu lu suka ngumpulin batu akik. Jadi cerita dong Blok M dong. Karena tadi Hasta udah cerita tempat jualan buku bekas di Surabaya. Jadi si Blok M ini, pusat buku bekas Blok M ini terletak di Blok M Square ya teman-teman. Blok M tuh banyak mallnya. Jadi pilihnya ke Blok M Square. Blok M Square itu ada di sampingnya, lantai paling bawah, lantai D apa G gitu, gue lupa. Nah ini tuh di lantai ini tuh banyak, nggak cuma buku, ada batu akik gitu yang seperti ku bilang, ada kaset as in kaset kaki? Hah? Nggak, lanjut terus. Mau ngegaring ya. Gagal garingnya. Nah, terus si buku bekas ini kalau nggak salah ya, ini tuh dulu pindahannya dari Kuitang wis gak ono saiki. Udah nggak ada kan sekarang ya, kalau nggak salah. Iya kan? Atau dan Senen. Lupa deh, ini tuh pokoknya pindahannya banyak pindahannya ke Blok M Square ini gitu. Dan koleksinya itu gak main-main menurut aku ya. Maksudnya dari yang buku novel biasa ini maksudnya yang banyak beredar di toko buku mayor juga. Kemudian ada buku komik pastinya, komik murah. Kemudian ada buku pelajaran, buku segala macam sampai buku-buku langka atau yang lo tahu ini kan Om, Ensiklopedia Britania itu. Nah, itu juga ada. Buku pintarnya Iwan Gayo ada nggak? Iya, ada nggak tuh? Ada. Ngomong-ngomong Iwan Gayo itu bapaknya teman SD gue. Aduh. Masih ada nggak ya? Bisa kita ajak ngobrol nggak ya? Iya tuh, bagus tuh. Gue udah nggak kenal lagi sama temen gue itu. Nggak, ntar gue coba lacak deh. Main cepetan. Karena itu epic banget tuh. Ya, anyway, nah aku sekalian cara-caraku ya kalau aku membeli buku di sana. Nah, syarat pertama, ini syarat mutlak dari gue adalah tanya ke yang jual bukunya asli apa enggak. Karena harus diakui bahwa buku-buku terutama terbitan Indonesia, banyak bajakannya. Banyak
jambakannya. Oh ya, bukunya tuh kadang-kadang satu toko tuh campur, ada yang bekas, ada yang enggak gitu. Yang jambakan gitu ya. Jambakannya. Jambakannya gitu. Jadi dan biasanya mereka jujur, enggak yang enggak Mbak KW1 enggak langsung. Ini Mas asli apa enggak? Enggak. Ya udah mereka kan bilang enggak gitu. Ya yang nanya lu ya dijawab. Preman. Enggak nanya enggak gitu Mas, asli apa enggak gitu. Nah intinya abis shopping ini, kemudian Masnya akan ngasih harga dong. Misalnya harganya 50.000 gitu. Nah ini abis itu kembali kepada pilihan lo. Apakah lo mau mendapatkan buku itu dengan harga semurah-murahnya, atau lo sudah membudgetkan buku itu? Mudah nggak maksudnya? Mudeng. Yep. Ya gitu. Jadi misalnya ada buku, Masnya ngasih harga 50.000. Tapi kalau lo udah ngebatin, oh gue mau buku A dengan budget 40.000 sampai 50.000. Nah, berarti lo bisa either nawar 40.000 atau langsung aja ambil gitu kan. Tapi kalau lo punya prinsip dengan harga semurah-murahnya, maka lo harus berani mainin harga gitu. Itu semua adalah harus tawar. Tawarnya tuh ini gue nggak menyarankan sih ya. Cuma kalau gue sukanya ngisengin aja. Saya ngasih harga 50.000. Gue suka, kirain 20. Gue suka bilang gitu. Atau, kirain 52. Gue suka bilang gitu. Terus sering nggak? Terus langsung dikasih? Biasanya enggak. Biasanya tawar-tawarnya agak panjang. Tapi biasanya gue suka, karena gue suka bilang gini, ya ntar nggak ada ongkosnya kalau pulang. Gue suka bilang gitu. Bohong banget. Oh enggak, gue suka bilang, ya busway aja 3.500 gitu. Gue suka bilang gitu. Ya ntar gojeknya gimana kalau gue bilang gitu. Gua rasa abis ini lu dilarang masuk ke Blok M lagi, Pak. Di Palang. Enggak lah, tapi tetap aja. Walaupun misalnya nawar harga seperti itu, lo tetap harus melihat dong bukunya. Maksudnya lo mau menghargai buku ini berapa gitu. Gak bisa, pokoknya gue pengen murah nih 10.000. Gak bisa gitu juga gitu lah. Kalau misalnya menurut lo ini buku pantas dihargai seperti itu, ya kenapa enggak gitu. Nih, gue nanya. Ya. Sebelum lo terus. Dalam konteks buku bekas, buku apa aja yang banyak dijual di situ? Yang pernah lo lihat? Itu si Ensiklopedia Britania kan bekas ya pastinya ya. Terus ya novel-novel berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia pastinya. Terus komik. Oh ya, komik akan gue bicarakan selanjutnya. Oh, baiklah. Komik ada. Gue harus nyimak ini. Komik ada gitu. Terus apa lagi ya? Buku kuliah. Buku kuliah tuh ada juga. Kalau buku lama tuh biasanya mereka ada beberapa toko yang memang dia mengkhususkan bukunya lebih lama daripada toko-toko lainnya gitu. Dan lo bisa nyari dan nanya-nanya di sana. Kayak buku lukisannya Soekarno, gue pernah lihat ada orang mau beli dihargai berapa juta, berapa ratus ribu, 900 atau berapa gitu ya, gue lupa. Terus ada juga buku-buku langka-langka tuh juga ada tokonya sendiri gitu. Banyak deh. Bacanya Blyton sih. Blyton. Nah itu juga banyak. Agatha Christie banyak. Kayak novel-novel pada umumnya lah. Komik. Tadi lu nyebut komik. Tadi lu udah tanya komik, tanya lagi. Iya. Komik ini banyak, serius Om. Banyak banget. Keluaran lawas ada, keluaran baru ada, second biasanya. Dan kalau lo butuh lengkap, full collection, lo bisa request. Oh. Itu komik apaan? Apa aja? R.A. Kosasih itu bisa? Wow, coba aja tanya. Ada dong. Ganesha. Gue mau nyari komik Petruk, masih ada nggak ya? Yang dulu dijual gocap. Gue berani beli kalau ada komik Sorga Neraka. Serem banget zaman dulu. Gue nggak tahu ya, gue nggak pernah nanya ada komik Sorga Neraka apa enggak. Opat. Dalam. Coba kalau lu ke Blok M lagi, tolong cariin komik yang belakangnya ada iklan ortopedi. Iklan apa? Komik apa? Zaman dulu kan di komik-komik zaman dulu kan belakangnya ada iklan itu peninggi badan ortopedi. Lu pasti kagak inget sih lu? Ya berarti itu komik lama banget. Kalau gue sih
Ya ini sih, ini lebih kepada collectible lah ya. Gue pengen banget punya buku Sorga Neraka, itu yang pertama. Yang kedua, gue tuh pengen banget punya majalah Epo. Ada yang tahu nggak? Ada yang inget nggak? Nggak tahu, bukan ingat. Ini majalah apa? Epo. Steven tahu tuh, Steven? Nggak tahu. Epo. Oh, nggak tahu. Kepo kali. EPPO. Nggak pernah dengar. Itu majalah komik. Dulu di majalah Epo tuh ada cerita tentang sepak bola, Roll Jigstra. Oh. Ya Allah, om tua banget sih. Lu majalah zaman dulu bukan majalah Kuncung lu, mininya lu. Yang gue tahu kawan. Kuncung juga kalau ada boleh. Cuma Kuncung. masalahnya gue pengen collectible, tapi gue orangnya nggak rapi sih ngerawat buku. Iya sih. Oh ya, si bapak-bapak ini juga jualan online loh. Serius. Seriusan gimana caranya? No, by Instagram, Amin. Jadi kayak Hasta gitu ya? Oh ya, terus kan sih kalau Mas Hasta ini, Mas Hasta kan Mar, dia kan misalnya jual buku, beli buku 11, jual 100 gitu kan, kayak yang tadi di cerita pertama. Gue nggak bisa, orangnya nggak bisa gitu. Biasanya gue kalau beli, dan bukan buat gue ya, misalnya Om Toto nitip nih, gue cuma akan ngambil sedikit, nggak akan ngambil sebanyak itu, karena apa ya, gue nggak tegaan sih ya, sama menurut gue juga menolong, seperti Steven menolong supaya orang bisa mendapatkan buku itu. Biasanya gue suka, ini bocoran sedikit ya, biasanya kalau nyari-nyari yang agak susah, gue bilang sama masnya, misalnya gue mau buku ini nih berapa gitu kan, gue jual ke temen gue, misalnya ada buku harganya 150, gue jual ke temen gue 170 gitu kan, karena gue ngambilnya nggak banyak. Terus gue bilang gini sama masnya, Mas, gue ini ngejual lagi nih, lo turunin harga dong, gue bilang gitu. Biasanya mereka ngasih. Tapi mungkin pertimbangannya juga kayak Hasta tadi adalah karena bukunya banyak yang berani nawar harga tinggi kali, karena memang langka. Iya, maksudnya itu ya pilihan masing-masing. Cuma kalau gue enggak sih. Om Steven? Aku mau nanya ke Mbak Opat nih, Mbak Opat. Kenapa Blok M yang sering jadi tujuan Mbak Opat untuk nyari buku-buku ini? Apa sih keunikan dari Blok M itu yang pertama? Terus kesan-kesan ataupun apa sih perasaan waktu berburu atau hunting buku-buku di sana tuh gimana? Bisa ceritain nggak? Kenapa Blok M? Karena gue sekalian pulang. Biasanya gue kan kalau misalnya nyampe Blok M, terus gue kelaparan, gue makan gitu kan di sana. Ya udah sekalian nengok. Perasaan yang Mbak Opat gimana? Berada di antara buku-buku itu. Iya, kesannya gimana? Mungkin karena udah terlalu sering ya. Maksudnya sampai sekarang masih seneng kalau ngeliat jalan-jalan, gak ngapa-ngapain. Ya itu, terus karena yang jual tuh lucu-lucu. Tapi gue cuma pengen suka ngeliatin orang mereka main catur doang. Udah bisa gue liat, kocak ya mereka, udah gue tinggal gitu. Lucu-lucu asin ganteng-ganteng gitu. No. Udah bapak-bapak banget, mas-mas banget. Itu mungkin mereka tuh ramah-ramah. Cute. Iya kali. Jadi mereka yang ramah-ramah gitu. Dan mereka sangat helpful. Helpful tuh apa? Sangat membantu gitu. Dari Blok M kita ke Singapura. Orang-orang penggila buku itu selalu demen nyari buku di Bras Basah. Apa sih spesialnya toh? Di Bras Basah itu kan sebenarnya komplek toko buku ya. Tapi toko bukunya memang ada beberapa toko buku bekas. Di situ juga ada toko buku gede, populer gitu. Tapi sebenarnya para mahasiswa suka ke situ karena pertama, itu nggak cuma komplek toko buku. Kedua, itu juga komplek yang banyak jual alat-alat musik gitu kan. Juga supply art and friends kayaknya di sana deh. Art and friends apa sih namanya? Gitu ya. Jadi orang banyaknya nyari yang buat, dia kan tokonya gede juga. Nah, ada beberapa toko yang memang dia jual buku, ada yang spesialisasinya buku musik, jadi segala macam buku musik ada di situ. Terus kebanyakan kalau buku yang ada di Bras Basah, kalau ngomong buku bekas, itu biasanya adalah buku textbook gitu. Kebanyakan textbook. Jadi kebanyakan textbook. Buku-buku yang udah nggak dipakai sama mahasiswa dijual kembali di situ gitu. Biasanya kan buku-buku textbook itu mahal ya, nggak murah juga gitu kan. Even edisi internasional aja mungkin udah $100 gitu. $100 kan ya mahal gitu untuk ukuran Singapura juga $100 kan. Ya akhirnya beli aja buku bekasnya, biasanya di situ ada. Gitu. Lah, lu sendiri kalau ke sana nyari apa?
Gue ya karena gitu nyari textbook ke sana gitu. Terus lihat-lihat aja buku bekasnya ada apa gitu. Ya cuman iseng aja. Kadang-kadang suka lihat aja buku-buku. Kadang-kadang suka gue apa namanya? Suka gue lihat cuman kadang-kadang ambil satu textbook gitu. Kadang-kadang lihat kan buku-buku itu biasanya udah dicoret dari Stabilo gitu. Kadang-kadang yang lihat itu aja sebagai hiburan aja. Biasanya kan udah tulis-tulis tuh catatan dia kayak apa. Hiburan aja gitu. Dan Lagi nih. ya iya lucu karena kan textbook ya namanya kan kebanyakan textbook ya kayak gitu. Terus ada satu toko buku yang kebanyakan toko buku-buku grafik tapi itu kayaknya toko buku yang baru deh bukunya baru baru gitu Hmm, gitu oke. gitu aja sebenarnya. Oke. Hmm. Terus di Bangkok sendiri, gue malah tertarik nanya Steven nih, karena di Bangkok ada yang namanya Dasa Books. Itu toko buku bekas 3 lantai. Iya. Hmm. Nah, Steven sempet main ke sana. Gimana impression lo, Steven? Impresi pertama aku tuh, yang pertama tuh udaranya sejuk banget di dalam. Waktu itu Bangkok panas banget. Terus kedua aroma kopi, terus sama kesibukan mereka untuk menghidangkan segelas kopi kepada pengunjung yang kebetulan duduk-duduk ataupun lagi nyantai gitu sambil lihat-lihat keadaan, lihat-lihat buku. Terus ketiga, yang paling Eden ini koleksinya tuh gila, banyak banget dan update banget. Wajib dikunjungin. Setuju Bang Rane? Setuju. Aksinya Dan main lengkap ya koleksinya. bahkan menariknya, mereka menyimpan apa ya namanya ya? Istilahnya apa sih kalau daftar buku tuh? Kalau Katalog. 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 Katalognya itu ada di online dan selalu mereka perbaharui Tiap hari, bayangin. tiap hari. Jadi lu bisa ngecek tuh. Nih kalau lu mau ke Dasa Books, lu lihat aja dulu katalognya. Buku-buku apa aja yang ada di situ, lu bisa search. Terus Oke. nanti lu bisa lihat dan lu bisa datang ke sana tunjukin katalognya. si Gitu. Jadi kalau mau download katalognya itu ada di dasabookcafe.com. dasabookcafe.com. Dan yang gue suka juga dari Dasabook ini adalah karena 2 hal. Yang pertama, interiornya tuh lucu, bagus, nggak ada bau apek kayak toko-toko buku bekas gitu. Seperti kata Steven tadi, bau kopi. Dan lantai 2 dan lantai 3 itu masih dari kayu gitu loh lantainya. Jadi kalau lu jalan tuh bunyi kreot, kreot, apalagi kalau gue yang berat gini. bol langsung. Gitu. Dan yang kedua, yang gue suka adalah karena lu udah beli buku, lu udah baca, terus lu mau kembaliin, bisa nanti lu akan dibeli dengan kredit buku. Jadi misalnya lu harga bukunya 300 baht misalnya. Oh, Itu udah mahal buat buku bekas. mahal banget. Lu balikin ke dia, nanti dinilai tuh, ada nilainya, lu dapat berapa baht. Misalnya lu dapat 150 baht kredit buku. Jadi bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kredit buku yang bisa lu pakai buat beli buku yang lain lagi. Oh di Singapura juga pernah tuh ada kayak gitu tuh Iya kan? toko buku. Jadi perputaran buku bekasnya itu terus aja. Cuman kalau yang di Singapura pernah gue lupa nama toko bukunya apa. Jadi itu ditulis malah harganya. Kalau harga lu beli sekian, nanti dijual berapa. Itu ada. Dan Yoi. tapi itu dalam bentuk dolar. Lu bahkan bisa dapetin dalam bentuk uang gitu. Nggak harus dalam bentuk kredit buku gitu kalau Singapura. Oh, Cuman kebanyakan buku-bukunya tetap novel gitu. Dan kalau yoi. nggak salah ya dulu tuh lu bisa tahu lu udah orang yang keberapa. Jadi harganya tetap turun tuh gitu. Kalau nggak salah ya gitu. Asik Dulu ya. itu unik sebenarnya. Jadi itu Dasa Books. Terus apalagi ya toko buku bekas ya. Book off. Book Off itu jaringan toko buku bekas yang ada di Jepang yang menjual buku-buku bekas, tapi juga banyak buku-buku bahasa Inggrisnya. Makanya banyak orang-orang asing yang suka ke Book Off. Book Off tuh keren banget. Book Off tuh keren Keren. banget. Cuma yang gede itu banyak yang tutup sih sekarang. Oh ya. Book off tuh karena gue nyari buku bahasa Inggris ya. Book off tuh bukunya murahnya tuh murah banget dan masih kualitasnya masih bagus banget, banyak. Jadi Yoi. yang lagi main-main ke Jepang, jangan lupa mampir Book off. Mampir ke Book Off. Dan ya itulah nasib tinggal di negara yang bukan berbahasa Inggris kayak Jepang dan
Bangkok. Selalu kita nyari buku-buku yang berbahasa Inggris gitu loh. Ngomong-ngomong Jepang, Om Rane pernah ke Infinity Books yang di Asakusa nggak? Belum. Hmm, Itu toko buku apa? toko buku bekas. Oh, apalagi? Oh, di Taman Mini juga ada toko pasar buku bekas. Hah, Taman Mini sebelah mana? Iya, di Taman Mini tuh ada. Bentar, gua nginget-nginget dulu. Kemarin dia Kalau bilang gua nggak anjungan apa? Anjungan Papua kalau nggak salah dulu itu. Di Anjungan Papua atau yang ada itu loh apa? Komodonya itu loh. Komodo Nusa Tenggara Barat tuh. Nusa Tenggara Barat. Coba. Ya kan deketan. Anjungannya bukan daerah. Tapi ini ya, yang menarik karena toko-toko buku bekas di Taman Mini itu, gua nggak tahu kalau ada yang dengerin dan tahu masih buka apa enggak. Yang menarik itu karena di situ banyak buku-buku sastra klasik, terus buku-buku sejarah. Jadi buku-buku yang apa ya, yang klasik-klasik gitu loh. Buku-bukunya Soekarno. Gue pernah beli buku Soekarnonya yang ditulis Cindy Adams di situ, di bawah bendera revolusi. Gue pernah beli di situ gitu. Dan gue tahu ini karena dulu gue waktu di kampus, teman-teman di berapa? senat itu nggak usah ditanya, nggak usah ya, tahun segitulah. Eh, Aku belum Teman-teman lahir ya. senat dulu itu, gua nggak tahu sekarang, tapi teman-teman senat mahasiswa itu dulu punya program 3 bulanan yang mendatangkan para pedagang buku bekas dari Kuitang dan dari Taman Mini jualan di lorong-lorong kampus selama 1 minggu. Om Rane kampusnya mana sih? Depok Oh, gitu. Itu menarik banget karena ya 1 minggu lo bener-bener menikmati kampus tuh berubah jadi pasar buku murah. Dan itu mereka datang dari Kuitang, dari Senen, dari Taman Mini. Mereka mengubah satu kampus tuh jadi toko buku bekas. Sekarang yang di oh. Kuitang masih ada Rangga nggak sih? pasti suka. Rangga Ya? pasti suka. Kuitang udah nggak Balik ada. lagi tahun. Kuitang udah nggak ada ya? Kalau di yang di Nggak Senen masih ada Senen, nggak? masih. Senen masih ada, oke. Gitu. Di Senen masih ada sedikit. Kalau Kuitang itu ya gara-gara itu tadi ada di film AADC jadi ngetop gitu loh. Terus udah apa nggak ada lagi sekarang? Katanya sih masih ada sebagian, tapi udah nggak segila dulu. Udah nggak segala dulu ya, oke. Iya, gitu. Itu kan pindah ke Blok M. Oh iya, premannya ikut pindah nggak? Gua dendam nih, gua pernah beli buku Kamus Bahasa Indonesia di sana. Terus Terus pas keluar dari tokonya dipalak sama orang situ. KBBI. Bukan, Inggris Indonesia Hasan Sadili. Lalu Wijes Purwodarminta. Brother. Jadi kira gitu bukunya begitulah. Goris Keraf. Goris Keraf Eh, itu juga klasik. Gua itu kemarin itu gua nggak pernah ke Blok M, tapi titip sama temen gue yang sering ke Blok M. Gua minta cariin buku Goris Keraf yang komposisi sama gaya dan diksi, gaya bahasa dan diksi ya. Gak. Karena lu perlu Tapi atau kayak karena lu ingin berromantis ria Karena gue perlu. dengan zaman kuliah dulu? Karena menurut gue bahasa Indonesia sekarang kalau nyari buku komposisi apaan selain Goris Keraf? Nggak ada. Iya. Nggak ada gitu. Tapi sayangnya dapatnya sih jambakan KW berapa gitu. Begitu gue baca sekali udah berambulan kertasnya. Ya wes, ada yang mau ditambahin? Ya Steven nih dari tadi wes. diem nih soal buku bekas nih. Aku boleh nambahin shout out untuk buku yang aku cari nggak ya? Boleh. Boleh. Mungkin para pendengar Kepo Buku bisa bantuin mungkin atau ada gitu di koleksinya mereka atau bisa bantu nyariin kali. Apa Mudah-mudahan sih? dibutuhkan 1 buah buku. Lu kayak nulis iklan baris. Iya, benar-benar. Judulnya? Judulnya Bukuku, Kakiku, dari tulisannya dari penerbitan Gramedia. Lagi-lagi Gramedia. Siapa yang Raka. ngarang? Bukuku, kakiku. Ini aku cerita bentar ya. Kalau buku ini semacam buku aku dan buku, tanda kutip, dari
dari Haji Prosidi, Ariel Herianto. Keren-keren ini isi bukunya, kayak mereka cerita pengalaman personal mereka dengan buku. Budi Dharma memperhitungkan masa lampau, Daud Yusuf, budaya baca, ada Remi Silado, Rosihan Anwar dengan tajuk dengan buku menjadi otodidak sepanjang hayat. Oh, jadi itu kumpulan tulisan-tulisan orang tentang buku. Iya, pengalaman dia bersama buku. Ini Tapi nama-namanya keren-keren nih. iya, yang nulis di dalamnya nih ada Remi Silado, ada Syamsul Anwar Harahap, ada Taufik Abdullah, ada Yohanes. Lu kenal nggak Syamsul Anwar? Nggak tahu. Tok, jelasin Tok. Kok gue? Lu dong, angkatan lu kan. Syamsul Anwar Harahap itu petinju terkenal di zamannya. Oh, Syamsul Harahap. Apa Dia judul ini bukunya? orang pinter. Judul bukunya Bukuku Kakiku. Pak Samsul bilang arti sebuah buku bagiku. Jadi meskipun dus-dus petinju tapi sebuah buku juga ini. Baik, Ada ini efek. maksudnya. Ini gue lagi ngeliatin nih. Gue ketemu buku ini bukan bukunya tapi penjelasannya di websitenya Kineruku. Iya, ini buku ini aku lihat di Kineruku kemarin. Dan Oh, Mohtar Pabotinggi, Sindunata, Miriam Budiarjo. Miriam Budiarjo, Iya, pengantar ilmu politik. Aduh, iya. keren dah tuh buku tuh. Lanjut. kenapa aku butuh ini? Karena dicari di marketplace buku ini seharga 1.500.000. 1.500.000. Tapi mungkin Serius lu? iya, makanya Oh, iya. kalau Tebalnya 437 halaman. kalau para pendengar Kibo Buku ada yang tahu, ada yang punya mungkin, atau ada yang mau menghibahkan, bisa menghubungi kami. Asik. Lo nyari buku itu buat apaan emang? Ya buat ini mahar kawin emang? Enggak, buat kayak Serius banget jawabnya enggak ya. Enggak. Karena ini tulisan-tulisan orang tentang buku, tapi yang nulis ini bukan orang sembarangan Itu gitu, terbit tahun orang-orang yang berapa? cukup Terbit terkenal. tahun Biasa. 2004 Gramedia. Oh, Nggak lama ya nggak sebenarnya. lama Nggak ya. lama, Tapi kenapa nggak ya? Oh, oke. Tapi waktu aku cari di marketplace ini, kok cuma ada satu yang nongol gitu. Harganya gila juga. Oh, udah 1 juta. 500. beli aja. Lo jual lagi habis itu. 3 juta. 3 juta. Tapi Enggak lah. Steven tenang Gila aja, Steven tenang aja. Kalau jodoh pasti bakal bisa ketemu juga sama bukunya. Asik. Asik. Iya, makasih. Langsung masuk dalam daftar pencarian opat, ditawarin ke Steven 5 juta. Lu bayangin dong orang-orang kayak Jakob Utama, Fuad Hasan, Remi Silado, Sindunata itu nulis tentang buku. Well, ini kayak harta karun untuk seorang dan gila buku kali ya. Jadi Steven budgetnya berapa? Yang pasti di bawah itu. Juta ya. Gue yakin harga aslinya nggak segitu sih. Iya, pasti. Tapi ya mungkin karena yang tadi kita bahas, kalau buku itu bakal ada yang rela beli gitu ya, karena isinya, karena ada sesuatu yang ngejar gitu ya. Pasti ya diambil, tapi nggak masuk di budget aku gitu. Sayangnya gitu. Oke. Yep. Jadi sekali lagi ada 3 buku yang dicari di sini. Yang pertama bukunya Winnetou, karya Dr. Karl May. Itu gue berani beli. Budgetnya Yang Budgetnya berapa? bisa disebutkan. budgetnya wajar lah, jangan terlalu gila juga. Lego halus dikit ya boleh ya. Jadi Hasta nih lagi denger nih, atau teman-teman yang punya buku. Jadi yang pertama Dr. Karl May, serial Winnetou, Kepala Suku Apache. Yep. Kemudian Arswendo Atmowiloto, atau dia pakai nama samaran Titi Nginung, nyari buku judulnya Opera Bulu Tangkis. Dan yang ketiga, Steven mencari buku Bukuku Kakiku, Yep. yang ditulis oleh 22 pembaca
dan penulis dan tokoh-tokoh terkemuka. Mahal ya. Pastinya. Harga wajar juga katanya. Ini aku selingan dong Om. Aku nambahin satu deh. Jadi ini tuh ada satu di dunia perkomikan, Yep. komik Jepang. Komik ini tuh sangat legendaris akan mahalnya. Ya itu. Pernah kira-kira ada kebayang nggak apa? Ultraman. Enggak apa, Ultraman. Komik ini tuh kayak kalau nggak salah cuma 4 nomor, kalau nggak salah ya. Dan dijual dengan harga rata-rata ya, orang-orang itu jual bisa sampai 600.000, 400.000. Buset. 4 komik 4 nomor saja. Judulnya? Pangpong. Hah? Pangpong. Pangpong. Ya. Ini kalau yang suka komik ya, ini komik ini tuh lumayan, cuma 6 tapi 6 kalau nggak salah 6 sorry. Tapi mahal. Bisa dijual 400, 500, 600. Gue nyari pangpong yang muncul patpong. Emang suka aja lu. Emang tahu ya, Google tuh cerdas banget gitu ya, ngeluarin yang dia tahu siapa yang nyari gitu. Pangpong tulisannya gimana sih? Coba pakai K. Pangpong. Oh, Pong. gue keluar pingpong, komik Jepang pingpong. Haruko Tachiri. Iya. Wow. Terbitan tahun 1976 sampai 1991. Ada 12 volume nih. Zeng di Indonesia kalau nggak salah cuma 6. Baiklah. Dapat referensi lagi. Oh, ada terjemahan Indonesianya. Lah iya, ngomong Indonesia. Yalah kale, simpok dah. Oh, tulisannya pangkupong. Cakep. Jadul Oke lah. langka. Asik. Dan langka. Baiklah. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang Hasta dan kawan-kawan yang punya bisnis buku online, buku bekas, mohon dibantu dicarikan. Gue nggak nyari, gue cuma ngasih tahu. Untuk yang pangpong, Opat berani bayar 10 juta. Gue nggak nyari, gue udah. Baiklah, terima kasih banyak buat Hasta di Surabaya yang sudah memicu kami untuk ngobrol tentang buku bekas dan toko buku loak. Dan Opat kembali tadi membuka, sekarang Opat akan menutup. Ya, sekian kepo buku hari ini. Atas nama Rani di Bangkok, Thailand, Paman Toto di Singapura yang kebetulan sekarang lagi di Kuala Lumpur, Steven Diambon dan Opat di Jakarta mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan kepo buku. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Hey there, ada pesan penting dari kami para host Kepo Buku, Steven, Opat, Toto, dan juga gue, Rane, menjelang bulan Ramadan. Buat para pendengar Kepo Buku, Kita absen dulu ya dari acara Kepo Buku. Selamat menunaikan ibadah Ramadan untuk semua teman-teman Kepo Buku yang menjalankan. saya mengucapkan selamat berpuasa. Semoga bertambah berkah dan jangan lupa jaga kesehatan. Tetaplah banyak-banyak membaca, terutama untuk teman-teman saya, saudara-saudara saya, kaum muslimin. Ditambah ya, baca Qur'annya, itu juga pesan buat saya sendiri juga nih. Di samping juga buku-buku yang lain gitu. Oke, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita ketemu lagi sesudah Lebaran ya. Maaf lahir batin, selamat berpuasa. Bye. Permisi.